Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kalkulus 1 kekontinuan fungsi. Jadi ini adalah bab terakhir, subbab terakhir yang kita pelajari di bab 1, yaitu bab limit. Kekontinuan fungsi. Sebelum kita mulai, kita akan coba dulu lah. Ini kira-kira dalam kondisi seperti ini, kalau ini adalah suatu fungsi f, kira-kira f itu kontinu apa tidak kalau grafik dari f itu seperti ini. Kemudian kalau gambarnya atau grafiknya adalah seperti ini, si fungsi sebut saja f itu kontinu juga apa tidak. Gambar yang ketiga adalah seperti ini. Kita nanti akan tahu di antara tiga ini mana yang merupakan fungsi yang kontinu dan mana fungsi yang tidak kontinu. Yang kontinu di antara tiga ini hanya yang ini, ya. Ini tidak kontinu, yang ini tidak kontinu. Gampangnya ngomong ya, sebelum kita secara matematis membahas lebih detail. Fungsi kontinu adalah fungsi yang kalau kita gambarkan grafiknya, kita nggak perlu ngangkat pulpen. Yaitu sudah definisi dari itu adalah sifat dari fungsi kontinu. Nah, sudah selesai, kita akhiri saja ya. Oke, enggak, kita akan melihatnya secara matematis. Jadi kenapa ini? Karena bolong, ini tidak kontinu. Karena kalau kita mau gambar grafiknya, di sini harus diangkat terus diturun lagi. Di sini ya lebih jelas lagi ya, harus ngangkat spidol, harus ngangkat pulpen. Kalau ini aman, ini tidak perlu ngangkat, jadinya dia adalah kontinu. Oke, itu secara intuitif. Gimana secara matematisnya? Definisi fungsi kontinu. Suatu fungsi f dikatakan kontinu di C. F itu fungsi, C itu adalah titik dia adalah bilangan real. Jadi di sini perlu C itu adalah bilangan real. Begini ya, oke. Suatu fungsi f dikatakan kontinu di C jika limit dari f di C adalah fc. Ya. Meskipun ini adalah satu kalimat gitu ya, satu notasi, satu ekspresi matematika, tetapi dia mengandung tiga makna. Makna yang pertama berarti kan limitnya harus ada, limit f di C harus ada. Yang kedua, fc harus terdefinisi. Dan yang ketiga, nilai limit sama dengan nilai fungsi. Jadi kalau kita perhatikan, di sini harus sama dengan fc loh, berarti fc harus ada, berarti dia terdefinisi, f terdefinisi di C. Nilai limitnya sama dengan ini, berarti ada nilai limitnya. Jadi satu ekspresi ini itu mencerminkan tiga hal ini. Limitnya ada, f terdefinisi di C kalau kita mau melihat dia kontinu di C ya. Kemudian nilai limit dan nilai fungsinya sama. Contoh yang pertama ini. Misal fx diketahui dia adalah x kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan x dikurangi 2, x yang tidak sama dengan 2. Tentukan nilai f di x sama dengan 2 agar fungsi tersebut kontinu. Jadi di sini kan f2 kan tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Kita harus mendefinisikan f2 itu sama dengan siapa agar dia itu kontinu. Nah, misalnya adalah sama dengan 5, sama dengan 7, atau sama dengan berapa agar dia itu kontinu. Kalau kita lihat gambarnya adalah seperti ini ya. Cuman ada bolong di saat x sama dengan 2. Jadi nilainya ini x sama dengan 2 dia tidak ada, f2-nya tidak ada. Yang harus kita lakukan adalah ya kita tutup saja bolongan tersebut ya. Gimana caranya? Kita menutup bolongan ini? Artinya f2 harus kita definisikan siapa agar di sini ada titik yang menutupi bolongnya grafik ini kira-kira. Jawabannya f2 sama dengan 4. Dari mana tahu ini? Kenapa kok kita harus memilih f2 itu sama dengan 4? Karena kalau kita hitung limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurangi 4 dibagi x kurangi 2 itu kan sama dengan limit x mendekati 2 dari x dikurangi 2 dikali x ditambah 2 dibagi dengan x dikurangi 2 begini
Kemudian ini sama dengan limit X mendekati 2. Ini boleh kita coret. Kenapa boleh kita coret? Karena ada jaminan yang kita coret ini tidak sama dengan 0. Jaminannya apa? Jaminannya X tidak sama dengan 2. Dari mana itu? Dari sini bahwa X mendekati 2. X mendekati 2, X tidak sama dengan 2. Sehingga ini bisa kita coret gitu ya. Tinggal kita peroleh, sehingga kita peroleh limit dari X ditambah 2 saat limit X ditambah 2 di 2. Ini sama dengan 4. Nggak usah saya jelaskan terlalu mendetail karena di teorema limit ini sudah kita pelajari dulu tentang itu ya, nggak perlu pakai epsilon delta untuk membuktikannya. Sehingga nilai limitnya adalah 4. Limit X mendekati 2 dari si fx tadi sama dengan 4. F2 harus sama dengan 4 juga biar memenuhi definisi fungsi kontinu tadi bahwa nilai fungsi sama dengan nilai limit gitu ya. Itu alasan kenapa F2 itu kita pilih saja dia sama dengan 4. Kekontinuan fungsi yang familiar dan kekontinuan atas operasi fungsi. Ini potongan subbab ini membuat masa depan agak cerah ya. Jadi kalau kita sudah belajar ini mengidentifikasi suatu fungsi itu apakah kontinu atau tidak itu lebih gampang. Teorema, beberapa fungsi berikut ini adalah fungsi kontinu. 1 fungsi polinom, 2 fungsi rasional, 3 fungsi nilai mutlak, dan yang terakhir adalah fungsi akar ke n. Mungkin nggak saya jelaskan secara detail buktinya ya. Ini nggak apa-apa lah agak kita skip. Kalau memang penasaran lihat di buku pembuktiannya bagaimana. Pembuktiannya tidak susah ya, karena ini sudah pernah kita lihat di teorema limit gitu. Di teorema limit dulu sudah kita pelajari bahwa limit dari suatu polinom atau suatu fungsi rasional asal nanti tidak menyebabkan pembaginya 0 gitu ya. Itu terus kemudian mutlak juga sudah kita lihat nilai limitnya, nilai fungsi akar ke n juga demikian. Jadi waktu itu limit X mendekati J dari fx gitu ya. Kalau f-nya itu polinom sudah terbukti dia adalah fj. Nah, dari situ sudah bisa langsung kita simpulkan bahwa polinom itu adalah suatu fungsi yang kontinu gitu. Jika fg suatu fungsi yang kontinu di C, maka kv, kemudian ini k-nya adalah suatu bilangan real ya di sini. Jadi f dikali suatu bilangan dikali suatu konstanta, f ditambah g, f dikurangi g, f dikali g, f dibagi g asalkan gc-nya tidak sama dengan 0. Terus f pangkat n, akar pangkat n dari f, asalkan fj-nya itu positif ya. Jika n-nya ini genap, kalau nggak gitu nanti ada akar pangkat genap dari suatu bilangan negatif, jadinya ya nggak terdefinisi. Maka jika fg itu fungsi-fungsi kontinu, fungsi-fungsi hasil operasinya ini adalah juga fungsi kontinu, adalah fungsi-fungsi yang kontinu. Itu adalah teorema selanjutnya. Ini sebenarnya buktinya juga mengikuti ya, juga mengikuti dari yang ada di teorema limit. Buktinya sederhana, misalkan kayak si K dikali V ini ya, limit X mendekati C misalkan diketahui si ini adalah fc. Dari mana tahu? Karena diketahui di sini f adalah suatu fungsi yang kontinu. Jadi ya pasti ini terjadi. Kalau begitu, limit X mendekati C dari K fx sama dengan, ya menurut teorema limit ini sama dengan K dikali limit X mendekati C dari fx yang sama dengan K dikali fc. Nah, ternyata dia nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Ya berarti Kf adalah suatu fungsi yang kontinu. Begitu juga dengan misalkan mana ya, f dikali g wes. Yang ini mungkin gampang lah ditambah dan dikurang ini. F dikali G juga demikian. Diketahui limit X mendekati C dari fx adalah
FC, karena F-nya kontinu tadi diketahui gitu. Limit X mendekati C dari Gx adalah Gc juga, karena diketahui G-nya juga kontinu. Maka dari dua ini, kalau saya punya suatu fungsi baru, F dikali G gitu ya, ini definisinya adalah Fx dikali Gx, maka limitnya di X mendekati C adalah ya limit X mendekati C dari Fx, karena memang definisi Fg X itu adalah Fx dikali Gx dikali limit X mendekati C dari Gx. Siapa ini? Ini adalah Fc. Siapa ini? Ini adalah Gc, atau bisa kita tuliskan F dikali G, jadi suatu fungsi begini. Nah, ini notasi-notasi begini itu ada di bab 0 ya. Nanti ya harusnya tidak lupa lah, masa kayak gitu lupa. Maka dari sini kita ketahui nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya, sehingga F dikali G adalah suatu fungsi yang kontinu juga. Begitu juga dengan yang lainnya ya, mengikuti yang sudah kita pelajari di teorema limit. Contoh, di titik mana saja fungsi berikut ini kontinu? Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini kita nggak usah memperhitungkan X yang negatif. Kenapa? Karena di sini nggak akan terdefinisi, ya. Di sini nggak akan terdefinisi. Jadi X negatif sudah nggak kita perhitungkan. X sama dengan 0 bagaimana? X sama dengan 0 juga nggak usah kita perhitungkan. Kenapa? Karena saat X sama dengan 0 ini sama dengan 0, yang ini sama dengan 0 juga. Berarti di F ini ada pembagian dengan 0, tidak terdefinisi. Jadi F0 tidak ada. Sudah pasti, terlepas ada nilai limitnya apa tidak, sudah pasti dia tidak kontinu di situ. Jadi kita perhatikan saja suatu interval dari 0 sampai tak hingga ya, dari 0 sampai tak hingga tidak termasuk 0. Jadi X lebih besar dari 0 ini loh. Notasinya adalah seperti ini. Oke, kalau kita lihat di sini, dari sini aja ya. Ini adalah mutlak, suatu fungsi yang kontinu dikalikan dengan suatu konstanta kontinu juga. X kuadrat kontinu karena dia polinom. Hasil operasi dari dua fungsi tadi ya kontinu juga. Bagaimana dengan akar X? Dia kontinu, akar pangkat n, n-nya genap ya, n-nya 2 di sini. Akar pangkat n, n-nya ganjil di sini, ini juga kontinu untuk X-nya positif. Jadi hasil operasinya gimana ini? Ini fungsi kontinu juga. Fungsi kontinu dibagi suatu fungsi kontinu ya. Maka ya pasti dia adalah suatu fungsi yang kontinu, asalkan di sini tadi ada syarat ya. Dia F dibagi G itu kontinu asalkan GC-nya tidak sama dengan 0. Asalkan yang di sini tidak sama dengan 0. Apa jaminannya saat X positif? Saat X positif, akar X ditambah akar pangkat 3 dari X itu positif. Jaminannya apa ini? Kan tidak boleh sama dengan 0 ya. Jaminannya adalah ini tidak 0. Karena X-nya tidak sama dengan 0. Ini tidak 0 juga. Karena X-nya tidak sama dengan 0. Di sini X-nya positif, jadi ada akarnya. Di sini X-nya positif, jadi ada akar pangkat 3-nya. Dan ini juga positif. Ini juga positif. So, dua bilangan positif dijumlahkan pasti ya positif. Artinya dia tidak sama dengan 0 ini penyebutnya. Jadi dari situ bisa kita lihat bahwa bahwa fungsi F ini, Fx sama dengan 3 mutlak X dikurangi X kuadrat dibagi akar X ditambah akar pangkat 3X ini adalah suatu fungsi kontinu. Tidak perlu kita cari nilai limitnya, tidak perlu kita repot-repot meneliti masing-masing potongan ininya ya, nilai limitnya bagaimana. Karena ini sudah kita gunakan semua yang ada di sini, dan yang ada di sini sudah cukup ternyata. Selanjutnya kekontinuan fungsi trigonometri. Fungsi sinus kosinus kontinu di setiap titik C bilangan real. Fungsi tangen, kotangen, sekan, kosekan, ini koma sebenarnya ya. Fungsi yang kontinu di setiap titik domainnya. Sinus, kosinus, dia domainnya adalah semua bilangan real. Makanya kita nggak perlu ngomong di setiap titik domainnya. Tangen, karena dia adalah sin dibagi cos, ya domainnya adalah suatu
X di mana cos X-nya tidak sama dengan 0. Keutangan adalah cos X per sin X. Domainnya adalah himpunan semua bilangan real X asalkan sin X-nya tidak sama dengan 0. Begitu juga dengan sekan atau sepercos, cosekan atau sepersin gitu ya. Maka ada keterangan di setiap titik domainnya. Ini juga teorema ini sebenarnya mudah dibuktikan ya. Karena lagi-lagi mengikuti teorema limit. Kalau dulu metode substitusi ya di teorema limit itu. Jadi kalau dia adalah suatu polinom, dia adalah suatu fungsi rasional dan dia adalah suatu fungsi trigonometri, maka limitnya cukup kita substitusikan saja. Artinya jika f(x) itu adalah suatu polinom atau fungsi trigonometri atau suatu fungsi tadi ya, rasional, maka limit x mendekati c dari f(x) ini adalah fc gitu. Dulu ada teoremanya begini. Nah, karena fungsi trigonometri juga mengikuti ini, ya wes kita simpulkan. Fungsi trigonometri itu adalah suatu fungsi yang kontinu. Bagaimana dengan tangen X, sin X per cos X? Ini kan kontinu, ini kontinu. Menurut teorema yang tadi, F dibagi G, asalkan G-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Cos C asalkan tidak sama dengan 0. Nah, kalau di domainnya tangen, cos X tidak pernah sama dengan 0 ya. Karena kan itu yang tadi dihindari. Sehingga dari sini kita ketahui limit X mendekati C dari tangen X ya sama dengan tangen C. Asalkan C-nya ini tadi ya syaratnya C adalah suatu bilangan real sedemikian sehingga cos C-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau cos C-nya sama dengan 0 berarti C bukan merupakan unsur dari domainnya tangen. Begitu juga dengan sepertangen, sepercos dan sepersin. Kalau kayak sekan gini ya, sepercos. Ini suatu fungsi kontinu, ini fungsi kontinu. Dan di saat di domainnya sekan cos X tidak sama dengan 0. Jadi kita bisa menggunakan teorema tadi ya, F per G tadi. Oke, sudah sederhananya begitu. Contoh lagi ketidakkontinuan. Tentukan titik-titik ketidakkontinuan. Maksudnya titik di mana saja dia tidak kontinu ya. Dari fungsi f(x) sama dengan sin X per X kali 1 min X. Tentukan pula apakah titik tersebut removable atau tidak. Titik yang removable itu yang bagaimana? Suatu titik, misalkan ya, di C1 suatu fungsi f(x) ini dia tidak terdefinisi. Ya, dia bukan tidak terdefinisi ya. Dia tidak kontinu. Jadi F tidak kontinu di C gara-gara dia tidak terdefinisi. Ya sudah kita definisikan saja FC1 sama dengan berapa agar dia itu kontinu seperti kasus yang pertama tadi. Nah, kalau C1 itu punya sifat begitu, kita katakan C1 ini adalah removable. Maksudnya ketidakkontinuan di C1 bisa dihilangkan dengan kita mendefinisikan nilai FC. Misalkan ada C2, dia tidak kontinu di C2 juga si fx ini. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa mendefinisikan ini misalkan, atau tidak bisa melakukan apa-apa sehingga F itu jadi kontinu di C2. Nah, kalau C2 itu punya sifat seperti itu, kita katakan ya dia ketidakkontinuannya di C2 itu tidak removable, tidak bisa dihilangkan gitu. Oke, kita lihat ya. Fungsinya bentuknya adalah seperti ini kalau kita gambar grafiknya. Dari sini saja sudah bisa kita ketahui ya bahwa ya kalau penyebutnya ini 0, maka jelas dia tidak terdefinisi. Jadi X ini 1 dikurangi X gini ya. Kalau dia 0 atau dia 0, salah satu saja 0, maka penyebutnya pasti 0. Jadi bisa kita simpulkan dia tidak kontinu di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 itu kira-kira di sini, X sama dengan 0 ya di sini. Dia ini sebenarnya ada bolongnya gitu. Nah, oke, coba kita deketin lagi. Saat X sama dengan 1 itu di sini. Kira-kira yang menyebabkan dia tidak kontinu apa?
Yang menyebabkan tidak kontinu adalah nilai F1-nya tidak ada, tidak terdefinisi. Yang kedua, limit X mendekati 1 dari Fx itu juga tidak ada, bukan tidak terdefinisi ya, tidak ada limitnya, karena limit kiri dia tak hingga, limit kanannya min tak hingga. Sehingga mau kita definisikan F1 itu sebagai siapa agar dia jadi terdefinisi ya, nggak akan membantu dia jadi kontinu. Nah, wong dia nggak punya nilai limit kok, harus kita gimana kan coba? Saya definisikan F1 sama dengan 5, ya tetap saja dia tidak punya limit kanan tidak sama dengan limit kiri gitu. Nah, dari situ kita katakan ya dia tidak removable kalau begitu. Jadi ketidakkontinuannya si F di titik 1 itu tidak removable. Bagaimana kalau ketidakkontinuannya F di titik 0 ini? Sebenarnya di sini ada bolong gitu ya. Nah, kita lihat saja. Limit X mendekati 0 dari sin X per X ini ya. 1 dikurangi X. Ini bisa kita tulis ya. Kita bisa tulis limit X mendekati 0 dari sin X per X dikali 1/1 dikurangi X begini. Nah, menurut teorema limit, ya ini kan nilainya sama dengan limit X mendekati 0 dari sin X per X dikali limit X mendekati 0 dari 1/1 min X. Ini fungsi rasional dan yang ini sudah familiar sekali. Kalian pasti sudah tahu nilainya berapa. Ini nilai limitnya adalah 1. Dulu limit di limit trigonometri ini dulu sudah kita pelajari itu. Dan yang di sini ya kita tinggal substitusi saja karena penyebutnya tidak sama dengan 0 kalau kita substitusi. Ini adalah 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, nilai limitnya ada. Limit X mendekati 1 dari Fx sama dengan 1. Sedangkan F1 tidak terdefinisi, ya sudah kita definisikan saja. Definisikan siapa? Ya si 1 ini biar nilai fungsi sama dengan nilai limit. Nah, dari sini ternyata ketidakkontinuan F di titik 0, kok 1 ini ya 0 ini. Ini 0. Ketidakkontinuannya F di titik 0 itu removable karena kita bisa melakukan sesuatu sehingga fungsi ini menjadi suatu fungsi yang kontinu, yaitu dengan cara mendefinisikan siapa F0. Dalam kasus ini F0 adalah 1. Teorema kekontinuan fungsi komposit. Fungsi komposit itu ya yang suatu fungsi yang bisa kita bangun dari komposisi dua fungsi atau lebih gitu ya. Misalkan Fx ada Gx, kita komposisikan jadi F Gx gitu. Atau jadi G Fx, komposisi dari dua fungsi ini contohnya. Limit G di C adalah L. Diketahui ya, diketahui limit G di C adalah L, limit dan F-nya kontinu di L. Artinya di sini berarti limit Fx, limit F di C itu limit F di L itu adalah FL. Jadi di sini maka limit F GC, limit F Gx di C adalah F dari limit G di C. Siapa limit G di C tadi katanya adalah L. Berarti dia adalah FL begini. Lebih jauh lagi ya, berarti kan di sini ada nilai F-nya, ada nilai FL. FL-nya adalah limitnya yang ini. Jika G kontinu di C dan F kontinu di GC, maka F komposisi G kontinu di C. Nah, mungkin contoh akan membuat lebih bisa menggambarkan apa yang dimaksud di teorema ini ya. Tunjukkan bahwa Hx sama dengan itu, kontinu di semua bilangan real. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan Hx ini yaitu mutlak dari X² dikurangi 3X ditambah 6 ini, itu kan sebenarnya komposisi dari suatu fungsi. Dia adalah, sebut saja si Fx adalah atau kita lihat ya, kita lihat
Hx ini adalah mutlak dari sesuatu, dan sesuatunya itu kita definisikan gitu ya. Jadi Hx kalau kita tulis Fx-nya adalah mutlak dari X. Gx-nya adalah X kuadrat dikurangi 3X ditambah 6. Sehingga di sini F dari Gx adalah ya ini. Ya, si H itu. F dari Gx adalah si H ini. Nah, kita lihat di sini. Karena Hx adalah F Gx, kita lihat di sini. Ini adalah suatu fungsi yang kontinu. Mutlak kan tadi kontinu. Si Gx ini adalah suatu fungsi yang kontinu juga. Sebenarnya kita lihatnya harusnya di sini dulu ya. Harusnya di sini. Untuk suatu nilai C ya, dia kontinu karena dia polinom. Kemudian akar X. Kemudian mutlak dari X adalah suatu fungsi yang kontinu di suatu nilai C gitu ya. Di suatu nilai C ya, siapa C itu? C-nya adalah siapapun bilangan real, dia kontinu tadi menurut teorema sebelumnya, bahwa mutlak X itu adalah suatu fungsi yang kontinu di semua bilangan real gitu. Nah, maka dari itu siapapun dia asalkan bilangan real ya, X pangkat 2 dikurangi 3X tambah 6 itu bilangan real, maka kalau kita bawa ke sini pun dia menghasilkan bilangan real juga. Artinya ya berarti di semua bilangan real dia kontinu ya, berarti komposisinya ini adalah suatu fungsi yang kontinu juga. Kita ambil contoh lah. 2. Apakah Gx itu kontinu di 2? Iya, dia kontinu di 2. Wong dia kontinu di mana-mana kok. Kemudian, apakah F kontinu di Gc? F ini ya. Gc itu adalah G2. G2 itu berarti 2 kuadrat dikurangi 3 dikali 2, 4 dikurangi 6 ditambah 6. Gx-nya sama dengan 4. G2 sama dengan 4. Apakah mutlak X ini kontinu di X sama dengan 4? Iya, dia kontinu dimanapun gitu, termasuk di 4 tadi. Ya sudah, kalau begitu kita katakan Fgx itu kontinu di 2. Nah, nanti bisa dikembangkan lagi untuk setiap C bilangan real. Apakah Gx itu kontinu di C? Iya, dia kontinu dimanapun menurut teorema yang tadi karena dia polinom. Kalau begitu Gc ada nilainya kan, dan nilainya adalah suatu bilangan real. Oke, apakah si Fx itu kontinu di Gc? Si mutlak X ini adalah suatu fungsi kontinu di Gc? Iya, kenapa? Karena mutlak X itu kontinu di semua bilangan real menurut teorema yang tadi. Nah, padahal Gc ini bilangan real. Ya sudah, kalau begitu Fgx atau si H ini adalah suatu fungsi yang kontinu di semua bilangan real. Yang ini tunjukkan bahwa ini tadi ada coretan-coretannya ya. Tidak apa-apa. Yang ini tunjukkan bahwa Hx sama dengan sin itu kontinu kecuali di X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Ini maksudnya dia kontinu di semua tempat, kontinu di semua bilangan real kecuali X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2 gitu ya. Karena kalau kita tuliskan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 itu dia sama dengan X dikurangi 3 dikali X ditambah 2. Sehingga di X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2 ya pasti penyebutnya sama dengan 0. Kalau penyebutnya sama dengan 0 jelas dia tidak kontinu. Mengenai dia removable atau enggak di sini tidak ditanyakan ya. Dia cuman dibilang aja bahwa kita diminta menunjukkan bahwa Hx ini adalah suatu fungsi kontinu kecuali di X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Karena ini nanti salah satunya akan menjadi 0. Akibatnya yang di sini penyebutnya 0. Oke. Jadi dari sini kita asumsikan dulu. X tidak sama dengan 3, X tidak sama dengan min 2. Artinya ini tidak sama dengan 0.
fungsi Hx ini bisa kita pandang sebagai komposisi dari dua fungsi, yaitu Hx ini adalah sin sesuatu, ya, sin sesuatu. Ini sin dari Gx gitulah, dimana Gx-nya adalah X pangkat 4 dikurangi 3X tambah 1 per X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Ya, Gx sendiri pun juga bisa kita anggap dia sebagai suatu fungsi, misalkan Px per Qx gitu ya. Px-nya adalah ini polinom yang atas itu, Qx adalah polinom yang bawah itu. Tapi itu tidak ditanyakan, ya sudah, nggak usah sampai situ. Jadi kita anggap saja Fx adalah sin X, Gx-nya adalah, waduh, ini daripada nulis banyak-banyak saya rujuk begini aja ya. Gx adalah itu, Gx adalah itu. Sehingga f Gx adalah suatu fungsi si H ini. Kita lihat si G dia kontinu di semua titik kecuali X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Si F kontinu di semua bilangan real, ya. Si sin X itu kan kontinu, ya, kontinu di siapapun X-nya bilangan real. Tadi menurut teorema kekontinuan dari fungsi trigonometri. Sehingga Gx ini siapapun Gx-nya kan pasti bilangan real, ya. Termasuk saat X-nya tidak sama dengan 2 atau X sama dengan min 2, kan dia jadi bilangan real. Sehingga waktu dibawa ke sini X-nya bilangan real, ya oke, berarti dia adalah suatu fungsi yang kontinu gitu. Fungsi Hx ini adalah suatu fungsi yang kontinu, ya. Tadi alasannya sekali lagi saya tekankan, alasannya adalah karena sin X adalah suatu fungsi yang kontinu di semua bilangan real. Jadi saat X-nya itu bilangan real siapapun gitu ya, dia kontinu. Nah, tinggal kita buat saja si Gx itu adalah bilangan real. Kapan dia bilangan real? Kapan dia bilangan real? Pembagian dua polinom ini adalah saat tidak ada pembagian dengan 0. Dan dia tidak pembagian dengan 0 itu saat X-nya tidak sama dengan 3 dan tidak sama dengan min 2. Ya sudah, berarti kalau begitu selain di dua titik itu dia ada nilainya, Kalau ada nilainya bilangan real, berarti kita anggap si ini bilangan real, F atau sin dari bilangan real adalah F kontinu atau sin ini kontinu di bilangan real tersebut. Selanjutnya adalah kekontinuan di suatu interval. Sejauh ini kita telah mendefinisikan kekontinuan suatu fungsi itu di satu titik tertentu saja. Tadi kan di C gitu ya. Sekarang akan kita pelajari kekontinuan suatu fungsi itu di suatu interval tertentu, atau gampangnya ngomong gini, kekontinuan suatu fungsi di suatu interval itu adalah kekontinuan suatu fungsi tersebut ya, kekontinuan fungsi tersebut di setiap titik di interval tersebut. Nah, kalau tadi cuman kontinu di C, sekarang dia kontinu di titik-titik yang membentuk suatu interval ini. Kalau di semua titik yang ada di dalam interval ini dia kontinu, misalkan fx gitu ya, fungsi ini dia kontinu di semua titik di sini. Nah, kita katakan si f itu kontinu di interval ini. Nah, saat berhadapan dengan interval tertutup, kita akan menemui masalah ya. Kalau ini bisa lah untuk interval terbuka. Untuk interval terbuka begini nggak ada masalah, karena misalkan ini A, ini B, saya tulis di sini ya. Ini A, ini B, kita nggak menanyakan siapa limit dari FA, siapa nilai dari FA gitu ya. Karena ya tadi kan interval terbuka. Jadi semua titik-titik di antara A sampai B tidak termasuk A, tidak termasuk B. Waktu kita menghadapi fungsi yang interval yang tertutup begini, kita ada masalah karena belum tentu F itu terdefinisi di kirinya A atau di kanannya B. Sehingga bagaimana mau kita mau kita tentukan nilai limit dari si F di A atau di B. Contohnya gampangnya adalah saya punya fungsi akar X. Itu kan saat X-nya dia tidak punya limit. Jadi si F ini, si akar X ini
dia tidak punya nilai limit di 0. Limit kanannya ada 0, limit kirinya gimana bisa kita cari ya? Limit kanan ada, limit kiri nggak ada, maka dia tidak punya nilai limit. Nah, akhirnya kita melakukan definisi khusus untuk kekontinuan f di suatu interval yang tertutup, yaitu kita tambahi saja syaratnya bukan limit f di A, tetapi limit kanan ya, limit kanan dari f, limit x mendekati A dari kanan begitu, dari fx ya, dan limit kiri dari fx, limit kiri f di B, limit kirinya f di B. Yang kita tanyakan adalah seperti itu. Nah, kalau gini kan sudah ada jaminan limit kanannya pasti ada, limit kirinya B ya pasti ada, harusnya begitu. Nah, kalau nggak ada berarti dia tidak kontinu, gitu aja. Suatu fungsi f dikatakan kontinu kanan jika limit dari f di A, limit kanan dari f di A adalah FA. Ini kontinu kanan ya. Kalau kontinu kiri, ya dia kontinu kiri di B jika dia limit kirinya f di B itu adalah FB. Oke, dengan dua definisi itu kontinu kanan kontinu kiri, kita lanjutkan. F dikatakan kontinu di interval terbuka. Ini yang nggak ada masalah tadi ya, karena di interval terbuka. Jika f kontinu di setiap titik pada interval tersebut. Oke, ini nggak ada masalah. Jadi semua titik antara A sampai B nggak termasuk A, nggak termasuk B. Sedangkan f dikatakan kontinu di interval tertutup A, B, kurungnya kurung siku, jika f itu kontinu di interval terbuka AB tadi, dan ada syarat tambahan, dia kontinu kanan di A, kontinu kiri di B. Tadi sudah disimulasikan sebelumnya tadi ya. Ini contoh. Menggunakan definisi kekontinuan di interval, identifikasi kekontinuan dari fungsi yang grafiknya ditunjukkan oleh gambar berikut. Ini anggap sajalah fx ya. Jadi ini bukan beberapa fungsi ya, ini satu fungsi. Cuman grafiknya bentuknya memang seperti itu. Dari sini dulu kita lihat, dia tidak ada nilai limitnya di 0. Dalam. Dia tidak punya nilai limit di 0. Limit kirinya min tak hingga, limit kanannya adalah tak hingga. Maka dari gambar ini ya kita tahulah dia suatu fungsi yang kontinu, kebalik ya. Suatu fungsi yang kontinu di min tak hingga sampai 0, tidak termasuk 0. Kemudian di mana lagi dia kontinu? Kita lihat dari sini sampai sini dia juga kontinu juga. Dari 0 sampai 3, tidak termasuk 3. Di 3 dia nggak, limit kanan limit kirinya tidak sama, jadinya ya nggak punya nilai limit di situ. Kemudian di mana lagi di sini ya, di 3 sampai 5, interval tertutup. Di interval tertutup 3 sampai 5, karena dia kontinu di 3 sampai 5, tidak termasuk 3 termasuk 5, plus dia kontinu kanan, dia kontinu kanan di sini dan kontinu kiri di sini di 5. Kemudian di mana lagi? Di sini ya. Di 5 sampai tak hingga. Jadi jawabannya adalah ini. Dia kontinunya di sini-sini. Teorema nilai antara. Misal f adalah fungsi yang terdefinisi di interval AB. Misal W adalah bilangan antara FA dan FB. Ini di sini nggak nggak dikatakan FA itu harus lebih kecil dari FB, enggak. Pokoknya antara FA dengan FB, FA-nya boleh lebih besar ya, boleh jadi kan. A-nya lebih, kalau ini jelas, kalau A kurang dari B jelas. Cuman FA-nya ya belum tentu, FA-nya itu kurang dari FB, boleh jadi dia sama dengan atau lebih besar. Jika F kontinu di AB, maka ini asalkan dia kontinu ya, ini syarat utama. Maka terdapat paling tidak satu bilangan C di antara A sampai B tadi, sedemikian sehingga FC sama dengan W. Gambarannya begini. Ada suatu fungsi fx begini ya.
grafiknya adalah seperti ini. Ini adalah A, ini adalah B, nanti bisa saya gerak-gerakkan. Kalau di sini A berarti di sini FA. Kalau di sini B berarti di sini FB gitu ya. Maka yang berwarna cyan ini, biru toska katanya orang-orang, ini adalah interval dari FA sampai FB. Oh, nggak bisa ngomong interval FA FB juga ya. Karena kan nanti kalau FA-nya lebih besar saya nggak bisa ngomong itu. Ya, kalau interval ya yang kiri harus lebih kecil. Oke, jadi intinya adalah seperti itu. Nah, karena di sini saya besarkan aja, guys. Karena di sini A-nya adalah sekian, A-nya adalah setengah misalkan. Sehingga FA-nya di sini entah ini berapa, 1, sedikit. B-nya adalah 3,5. FB-nya adalah 3 kurang sedikit. Maka siapapun nilai W dari FA sampai FB ini, siapapun nilai W-nya ya, akan selalu ada, ini misalkan W gitu ya, akan selalu ada X di antara A sampai B ini sedemikian sehingga Fx-nya sama dengan W. Ya, sedemikian sehingga dia nilainya adalah W. Ada berapa banyak? Minimal 1. Ya, tidak pasti 1. Contohnya adalah ini. Saat W-nya sama dengan 2, kita bisa menemukan 3X di antara A sampai B ini yang memenuhi tadi, yaitu F1 sama dengan W, F2 sama dengan W, F3 sama dengan W. Kalau kita gerakkan dari FA sampai FB selalu ada minimal 1X di antara A sampai B, sedemikian sehingga Fx sama dengan ya si W ini gitu. Ini gambarannya. Oke, gambaran dari teorema ini. Contoh, gunakan teorema nilai antara untuk menunjukkan bahwa persamaan X dikurangi cos X sama dengan 0 memiliki solusi antara X sama dengan 0 dan X sama dengan pi per 2. Solusi dari suatu persamaan itu artinya ya cari suatu nilai X demikian sehingga X dikurangi cos X sama dengan 0. Nah, kalau ada X yang memenuhi itu, X itu disebut sebagai solusi. Gitu ya. Kalau kita gambarkan di sini, mungkin perlu kita ubah dulu. Di sini adalah X dikurangi cos X. Seperti ini. Sebentar, saya ubah dulu intervalnya ya. Kayaknya saya tadi sudah buat deh. Oke. Dia batasannya di pi per 2, dia di 0. Kalau kita lihat di sini, ya, saat X-nya sama dengan 0, ini kan fungsinya X dikurangi cos X, sehingga saat X sama dengan 0, Fx sama dengan 0 dikurangi 1, yaitu min 1. Nilainya adalah min 1. Kita tulis di sini Fa, yaitu F0, sama dengan min 1. Sedangkan B-nya adalah pi per 2. Kalau kita masukkan di sini pi per 2 dikurangi cos pi per 2. Cos pi per 2 adalah 0. Cos 90 derajat ya, 0. Maka ini adalah pi per 2. Jadi FB-nya adalah pi per 2. Ini negatif, ini positif. Menurut sifat teorema nilai antara tadi ya, di antara min 1 sampai pi per 2 ini ya, selalu ada X. Ini misalkan kita sebut W ya. W dari min 1 sampai pi per 2 ini selalu ada X sedemikian sehingga Fx sama dengan si W tadi, termasuk saat W-nya setengah, termasuk saat W-nya 1, termasuk saat W-nya 0. Lah saat W-nya sama dengan 0 inilah ada X di sini menurut jaminan dari teorema nilai antara. Ada jaminan ada X sedemikian sehingga Fx sama dengan 0. Nah, entah X-nya siapa di sini tidak ditanyakan, cuman untuk menunjukkan bahwa ada solusi gitu. Dan solusinya antara 0 sampai pi per 2. Tadi ya nggak ditanyakan kok. Jadi ya nggak usah kita cari siapa akarnya. Oke, di sini ada soal-soal ya. Ya kita lihat aja lah. In problem, the given function is not defined at a certain point. How should it be defined in order to make it continuous at that point?
Si example 1 ini saya dapat dari buku, makanya ada si example 1-nya ini. Jadi, mohon maaf kalau tajwidnya salah ya, saya nggak ngerti bahasa Inggris soalnya. Jadi di bawah ini ada suatu fungsi yang dia tidak kontinu di beberapa titik atau di satu titik atau beberapa. Di titik mana kira-kira, terus kira-kira kita bisa membuat dia kontinu apa enggak di titik tersebut. Artinya dia removable atau enggak gitu. Oke, yang pertama, dia tidak kontinu di X sama dengan 7 karena ada pembagian dengan 0 kan. Tapi kalau kita lihat nilai limitnya, ini kita ubah jadi X dikurangi 7, X ditambah 7 dibagi X dikurangi 7, karena X tidak sama dengan 7, kita mau cari nilai limitnya di X mendekati 7 ya. Maka dia bisa kita coret karena X tidak sama dengan 7, X-nya mendekati 7 saja. Sehingga kita bisa katakan dia 14. Ya sudah, kita definisikan saja F7 sama dengan 14, selesai, dia sudah jadi fungsi yang kontinu. Sehingga si F itu sekarang menjadi fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 49 per X dikurangi 7 jika X tidak sama dengan 7 dan dia jadi 14 jika X sama dengan 7, begitu. Oke, selanjutnya 19. Nomor 19 ini Fx sama dengan ini. Ini enggak kontinu di mana? Enggak kontinu di X sama dengan 3 yang jelas karena ada pembagian dengan 0. Sehingga kita harus menentukan siapakah F3 itu. Gimana caranya? Apakah ngawur? Jangan. Kita lihat dulu limit F di X sama X, limit F di 3 itu siapa? Artinya limit X mendekati 3 dari si Fx-nya siapa? Baru kita samakan biar kontinu. Oke, gimana cara mencarinya? Limit X mendekati 3 dari 2X kuadrat dikurangi 18 per 3 dikurangi X. Ini kalau kita tuliskan, ya bisa lah kita tuliskan dia menjadi 2 dikali X kuadrat dikurangi 9 gitu ya. Bagi 3 dikurangi X. Sedangkan ini sendiri bisa kita tulis sebagai X dikurangi 3, X ditambah 3 gitu. Ini kalau kita bagi dengan 3 dikurangi X, yang cocok mana yang atas ya wes, yang atas kita kalikan min 1, yang atas yang kok atas ya, yang ini kita kalikan dengan min 1 dikali min 1, dikalikan 1 ya biar nggak berubah. Jadi yang ini kalikan min 1, min 1-nya dikeluarkan saja enggak apa-apa, bolehlah ke sini. Kalau dia jadi min, sekarang X dikurangi 3 jadi 3 dikurangi X. Tapi ingat di sininya harus min loh ya, biar nilainya tetap sama nggak berubah. Ini dicoret karena ada jaminan X tidak sama dengan 3. Sehingga kita peroleh limit. Loh, ini tadi harusnya ada limit ya, X mendekati 3. Limit X mendekati 3. Limit X mendekati 3 dari min 2 kali X ditambah 3. Ini sama dengan min 12. Ya sudah, kita definisikan saja F3 sama dengan min 12, selesai. Dia tidak terdefinisi di theta sama dengan 0. Kita definisikan saja G0 sama dengan 1. Loh, kok bisa tahu Pak? Iya kan dulu sudah kita bahas. Limit sin T per T itu sama dengan 1 kalau T-nya mendekati 0. Kalau yang ini bisa kita tulis saja sebagai, kalau ini kan sebenarnya akar T yang dikuadratkan gitu ya. Jadi bisa kita tulis T dikurangi 1 itu sebagai akar T yang dikuadratkan dikurangi 1. Kita tulis sebagai akar T dikurangi 1 dikali akar T ditambah 1. Gitu. Nah, coret saja ini dengan yang itu sehingga menyisakan seper akar T ditambah 1 saat ini kan berarti nggak kontinu di T sama dengan 1 ya. Kalau T-nya sama dengan 1, dia setengah, ya sudah, H1 sama dengan setengah. Kita buat begitu saja, maka dia sudah menjadi fungsi yang kontinu. Yang ini bisa kita tuliskan ya, si X pangkat 4 sekian dan seterusnya itu bisa kita tuliskan sebagai X kuadrat dikurangi 1. Ini agak, saya tadi ngitung ya, jadi kok langsung lihat langsung dapat enggak, tadi ngitung dulu, mengira-ngira dulu. Ini dibagi dengan X ditambah 1. Nah, kita lihat saja dari sini itu kan
X ditambah 1 dikali X dikurangi 1, X kuadrat ditambah 3 dibagi X tambah 1. Ini aja coret, ada jaminan nggak? Dia tidak sama dengan min 1? Ada, karena ini tadi maunya kita cari nilai limit X mendekati min 1. Kenapa? Karena dia tidak terdefinisi di min 1 kan, jadi kita cari tahu nilai limit berapa. Saat X-nya min 1, kalau kita hitung nilai limitnya kita tahu dia adalah min 8. Ya sudah, kita definisikan saja V min 1 adalah min 8, sehingga dia menjadi fungsi yang kontinu. Sedangkan yang terakhir ini dia tidak kontinu di mana? Dia tidak kontinu di saat penyebutnya ini sama dengan 0. Kalau sinnya, sin X itu kontinu asalkan X-nya bilangan real. Lah, kapan yang di dalam kurung itu tidak bilangan real? Saat penyebutnya 0. Kapan dia penyebutnya 0? Saat X-nya min 1. Ya wes, kita lihat saja. Kita kan mau mendefinisikan siapa F min 1. Jadi kita lihat dulu siapa limitnya. Nanti kita samakan gitu. Limit dari X mendekati min 1 dari sin X kuadrat dikurangi 1 per X ditambah 1. Ini kan bisa kita tulis saja ya, limit X kurangi min 1, limit X menuju min 1, limit X menuju min 1 dari sin X dikurangi 1 X ditambah 1 per X ditambah 1. Coret boleh karena X mendekati min 1. Ada jaminan X-nya tidak sama dengan min 1, artinya yang dicoret tidak sama dengan 0. Ini berarti sama dengan limit X mendekati min 1 dari sin X dikurangi 1. Saat X-nya min 1, maka nilai limitnya dia adalah sin min 2. Sin min 2 ya ada nilainya, cuman nggak usah dihitung ya, nilainya ada koma-komanya. Atau kita ini bisa dituliskan menjadi sin 2 ya, min sin 2. Karena sin itu adalah suatu fungsi yang ganjil. F min X-nya sama dengan min Fx. Sehingga kalau kita definisikan F min 1-nya itu sama dengan min sin 2, ya sudah, masa depan cerah. Dia sekarang menjadi fungsi yang kontinu. Wih, sudah selesai dan itu adalah akhir dari bab 1. Selanjutnya akan kita bahas di bab 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.